Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan lomba walaupun tidak bisa tatap muka. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa juga para guru dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya rindukan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ais Monik Amanah, perwakilan kelas 11 MIPA 1. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit pidato tentang perjuangan pahlawan. Teman-teman, siapakah pahlawan itu? Ada yang tahu? Ya, mereka adalah orang yang mengorbankan tenaga, pikiran, harta, hingga nyawa demi kemerdekaan yang kita rasakan hari ini. Mereka tidak pernah mengharap balas jasa atau imbalan dari kita. Mereka benar-benar hanya ingin mewujudkan cita-citanya, yaitu kemerdekaan Indonesia. Salah satu pahlawan kita ialah Soekarno. Siapa sih yang tidak kenal dengan Soekarno? Dengan nama lengkap Dr. Andes Insinyur Haji Soekarno ialah presiden pertama kita. Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah seorang Soekarno pernah mengalami kegagalan? Ya, dia pernah mengalami kegagalan dalam perjuangan. Bahkan ia pernah diasingkan, namun dia tidak menyerah ataupun putus asa. Justru membuat dia semangat dan berusaha untuk mencapai cita-citanya. Tidak seperti kalian yang hanya berjuang dalam percintaan dan gagal akhirnya nangis di pojokan. Teman-teman, sejatinya kemerdekaan Indonesia dipacu oleh peristiwa di mana Belanda menyerah terhadap Jepang pada tahun 1942. Pada saat itu, Jepang membebaskan para pemberontak dan pahlawan seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Menyerahnya Belanda membuat Soekarno melihat peluang kemerdekaan Indonesia. Ketika Soekarno dibawa ke Batavia, ia bertemu dengan Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Saat mereka berdiskusi, Soekarno menyarankan agar Indonesia mengikuti keinginan Jepang untuk sementara waktu agar Indonesia bisa merdeka tanpa adanya peperangan. Namun, Sultan Syahrir menolak usulan itu. Akhirnya, Soekarno berdiskusi dengan Meijen Harada agar Indonesia bisa dilepaskan dari status kolonial Jepang dan diakui kemerdekaannya. Sebagai balasannya, Indonesia harus mendukung Jepang dalam Perang Pasifik. Akhirnya, Jepang menyetujui kesepakatan tersebut dan mengangkat 4 serangkaian. Siapakah mereka? Yang pertama ialah Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Kiai Haji Mas Mansur, dan yang keempat Ki Hajar Dewantara. Untuk memperjuangkan kemerdekaan, Soekarno rela menjadi orang kepercayaan Jepang. Ia menjabat sebagai pemimpin pusat tenaga rakyat guna mendukung propaganda Jepang. Sayangnya, langkah kerjasama dengan Jepang kerap menimbulkan banyak korban jiwa. Banyak penduduk Indonesia yang mati kelaparan karena hasil pangan yang diambil sewenang-wenang oleh Jepang. Tidak hanya itu, korban jiwa semakin banyak sejak adanya Romusha. Soekarno sangat menyesal melihat banyak korban yang berjatuhan terutama di Pulau Jawa. Namun,
Kerjasama dengan Jepang merupakan satu-satunya cara agar Indonesia bisa merdeka tanpa adanya pertumpahan darah. Teman-teman, mau dilanjutin nggak? Lanjutin ya. Akhirnya pada tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan yang beruntun di Perang Pasifik, di mana bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Kekalahan tersebut membuat tentara Jepang pulang kembali ke negaranya, sehingga Indonesia kosong tanpa adanya pemimpin. Kekalahan Jepang membuat perwakilan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka menculik Soekarno ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Akhirnya Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno membaca proklamasi dalam keadaan demam karena terserang malaria. Namun, sejak sejarah tersebut membuat Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan Soekarno resmi menjadi presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon minta maaf. Ada pantun nih buat kalian dari saya, mau dengerin gak? Ke warung beli soto, jangan lupa sama gorengannya. Mari kita kenang pembaca pidato, Aismonik itu namanya. Terima kasih. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.